Umbu Ferdi Prumbawa, kawan-kawan semua yang bersama dengan kami dari kepolisian, Panwas yang hadir pada saat ini, Ketua Tim Sehati Kelurahan Wangga, bersama dengan seluruh milenial, relawan, simpatisan, pendukung KPPR yang sama saya cintai. Saudara-saudara sekalian, tentu sebagai orang percaya tentu kita patut bersyukur karena perkenan Tuhan kita boleh hadir dalam pertemuan kekeluargaan karena Pak Franky kembali ke kampung halamannya sendiri. Kita berikan aplaus. Terima kasih atas kebersamaan kita pada malam hari ini, dan dengan saya melihat antusias daripada keluarga besar di Kelurahan Wangga, khususnya di Maranda, Kanjuanga, dan Preworaya. Betul ya? Yang hadir pada malam hari ini semakin meyakinkan kami bahwa Kelurahan Wangga ternyata FR masih ada. Saudara-saudara yang saya cintai dan saya kasihi, memang Wangga patut bersyukur karena Kelurahan Wangga melahirkan dua putra terbaiknya yang sama-sama lahir, besar, dan tidak dapat dipisahkan dari keluarga besar Wangga. Baik itu saudara kalian, anak bapak mama semua, Umbu Franky dan Kambani, maupun saudara kita, anak bapak mama semua, adik bapak mama semua, juga adik saya, Umbu Yonatan Hani. Saya kira ini patut kita banggakan. Dua putra terbaik hari ini tampil dalam Pilkada Sumba Timur. Tentu dalam konteks pilkada, ini adalah momentum politik. Maka tentu kita masing-masing berupaya bagaimana meyakinkan keluarga, bagaimana meyakinkan masyarakat, siapa yang paling pantas dan berpeluang untuk kemudian memimpin Sumba Timur 5 tahun ke depan. Itu yang akan kita kedepankan. Kita hindari polemik, kita menghindari argumentatif yang cenderung menutupkan berbagai hal yang kemudian memperkeruh keadaan, apalagi menyebar hoaks, menyebar kebencian, membangun framing di media sosial untuk kemudian mendiskreditkan calon-calon tertentu. Itu yang dihindari dan terus diingatkan terus oleh Pak Kris maupun kepada Pak Franky, kepada kami semua yang bermain di media sosial. Saudara-saudara yang saya cintai dan saya kasihi, saya ingin memberikan gambaran kaitan dengan calon bupati, calon wakil bupati paket Sehati, yaitu KPFR. Pertama saya lihat dari sisi politik teritorial, karena kita tidak bisa hindari, kita tidak sedang membangun primordialisme dalam politik, tetapi hitungan-hitungan politik teritorial itu mau tidak mau harus kita amati, harus kita miliki, harus kita telah sebagai pemilih cerdas untuk kemudian meyakinkan kita siapa yang berpeluang keluar sebagai pemenang pada tanggal 27 November yang akan datang. Pertama, Bapak Mama sekalian, Lewaraya hari ini ada dua kandidat yang maju, yaitu Umbu Franky dan Kambani, dan juga saudara dari paket yang lain yang bersama-sama dari Lewa. Di satu sisi kita melihat masyarakat Lewaraya cenderung ada kecenderungan melihat semakin kesini masyarakat Lewaraya semakin berpikir secara realistis bahwa yang berpeluang memenangkan pertarungan ke depan adalah KPFR. Itu informasi yang kami dapat. Semakin kesini semakin jelas, sehingga Lewaraya hari ini semakin maksimal untuk kemudian menentukan pilihannya pada tanggal 27 November yang akan datang. Karena apapun, ketika kita bicara Franky dan Kambani, mau di ujung barat, mau di ujung timur, di selatan, utara, pasti tanpa kita pikir itu dari Lewa. Kalau sebut nama orang lain, orang masih pikir dari mana beliau. Tapi kalau orang ngomong Franky dan Kambani,
kami di selatan, di Madura sekalipun, kami tahu pasti orang Lewa Raya. Tepuk tangan Budi Gana. Tidak ada keraguan itu. Tanpa kita menafikan bahwa ada orang Lewa Raya yang maju. Tapi yang saya maksudkan adalah ketika kita menyebut nama Franky Nagamani di ujung timur sekalipun, di ujung selatan sekalipun, di ujung utara sekalipun, yakinlah orang pasti dengan cepat mengatakan tanpa dia berpikir, ini orang Lewa. Dengan demikian maka secara logik dapat disimpulkan Lewa Raya akan mengkristal kepada putra terbaiknya Franky Nagamani pada pilkada 27 November nanti. Itu dari aspek teritorial. Yang berikut Bapak Mama sekalian, ini politik. Hari ini satu-satunya putra kamera yang maju calon bupati adalah Chris Prying. Saya kira orang kamera tidak akan meninggalkan, membuang kesempatan ini. Setuju? Setuju? Bapak Mama sekalian, Ombu Haramburu Kapita, beliau jadi bupati tahun 78. Saya tahu persis karena papa saya sekretaris desa pada waktu itu. Geser lagi Ardian Soai, Pala Pemuku dulu ya, Pala Pemuku tahun 82-83 antara itu ya Pak. Setelah 82-83 diganti oleh Pak Ardian Soai, kemudian TB Munte, lalu berganti Lukas Mbadika Borang, Umbu Mehang 2 periode, Pak Gideon 2 periode. Berapa puluh tahun orang Canberra menanti giliran pasca Dr. Lapemuku jadi bupati. Lama menunggunya, lama sekali, betul tidak? Betul. Lama, mandai, mandai. Dari tahun 80-an, almarhum Dr. Bapak Lapemuku, orang tua kita. Namarang pa ngarabihin, marabano. Willing Aka. 5 tahun beliau jadi. Setelah itu 5 tahun Ardian Soai, 5 tahun Tebo Munti 10 tahun ya. 5 tahun Pak Lukas Kaborang, berapa sudah? 15 tahun. 10 tahun. 10 tahun Pak Mehang, 10 tahun Pak Gideon. Berapa puluh tahun? Berapa? Kurang keras, berapa tahun? 35 tahun orang Canberra menanti giliran kapan dia jadi bupati. 2020 Tuhan memberi kesempatan putra Canberra menjadi bupati Sumba Timur. Apakah cukup 3,5 tahun saja? Lanjut. Apa cuma 1 kali saja? Lanjut. Tidak, saya serius ini. Saya tanya Nyemi. Orang tua kita, saudara kita, Bapak Dr. Andus Gideon Beliora, beliau orang tua kita. Berapa periode beliau? 2. Berapa tahun? 10 tahun ya. Dari mana beliau? Dari Lewa. Almarhum Umum Mehang Gunda. Berapa periode? 2. Dari mana beliau? Timur. Sudah jelas ya? Sekarang saya tanya, Pak Kris dari mana? Canberra. Kira-kira berapa periode? 2. Pengalannya. Ah, kalau begini saya stop sudah ya. Pas sudah ya? Atau tambah lagi? Tambah. Oke, lanjut. Bapak-bapak sekalian, saya kira bisa dipahami maksud saya. Karena itu sekali lagi, karena itu kami dari selatan tidak mau ketinggalan kereta. Kami yakin orang Canberra tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Kami yakin dan percaya Lewa Raya akan mengkristal ke Franky Nagamani. Maka kami selatan yang telah menikmati pembangunan daerah Pak Chris Prying, pasti kami akan bukan sekedar dukung Bapak, Ya. bukan sekedar geser, bukan. Kami baru pulang dari selatan, Bapak Mama sekalian. Saya baru sampai
Tadi pagi, siang saya sampai, istirahat 1 jam, saya berangkat ke Melolo lagi. Kemarin saya tidak ikut kampanye di Kanlanggar karena kami pertemuan di rumahnya adiknya Bapak Raja Karera, Umbu Tunggu Nyama di Pekamburung, mempersiapkan kampanye akbar tanggal 16 Oktober. Jam 2 malam baru kami selesai, tadi malam. Mempersiapkan dan membicarakan berbagai hal bagi suksesnya acara tersebut, sehingga tadi siang saya baru sampai di Waingapu. Kenapa, Bapak Mama sekalian? Hampir seluruh kecamatan di selatan kami pastikan tidak ada satu kecamatan yang KPFR kalah. Bapak yakin sudah itu? Apakah itu hebatnya Umbuya dari Kanabu? Tidak. Apakah itu hebatnya Yosua Mojawa yang caleg gagal orang bilang? Tidak. Apakah hebatnya Umbu Ngurutung? Tidak juga. Lalu kenapa orang selatan dukung sama KPFR? Sederhana saja. KP terbukti selama 3,5 tahun, bahkan nanti 16 Oktober kami nobatkan Chris Prying, Papa Pembangunan Sumba Selatan. Jelas, terukur. Dulu 3,5 tahun lalu, kalau truk penumpang berangkat ke Ngongi dari Waingapu itu 7 jam baru sampai, Bapak. Sekarang 2,5 jam sudah sampai. Tepuk tangan buat Nyimgen. Sudah sampai, 2,5 jam sudah sampai. Pernah 2 tahun lalu, Bapak Ibu sekalian, ada truk Humbahamu terbalik di Petanjara. Terbalik, ada videonya. Nanti saya lepas di Facebook. Saya suruh saya punya kawan-kawan lepas. Karena Facebook saya sudah dihack, sudah dipajak oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi kalau ada yang pakai Facebook Joshua, itu bukan saya punya itu, karena sudah dipajak oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Saya belum bisa pakai itu akun. Mobil truk Humbahamu muat rumput laut terbalik di Petanjara. Saya ambil video, saya kirim sama Pak Asdua, Pak Frengki dulu. Saya kirim sama Pak Bupati. Ini anggaran sudah habis, kita sudah ketok, betul Pak Frengki ya? Sudah tidak mungkin lagi ada anggaran dari APBD. Pak Asdua bilang sama saya, ada inboxnya, beliau masih ada di saya. Ayah, dia bilang, beliau panggil saya ayah. Nanti kemungkinan besar Pak Bupati dapat biaya tambahan intensif fiskal dari prestasi-prestasi yang belum miliki. Nanti saya coba upayakan untuk sarankan. Kakak juga bangun komunikasi dengan Pak Bupati. Kami bangun komunikasi, Pak. Beliau yang bocorkan pertama kepada saya, anggota Dewan lain belum tahu ada anggaran itu. Beliau sudah kasih saya. Itu sudah habis anggaran murni, sudah selesai sidang kita. Akhirnya waktu anggaran itu turun, beliau kasih tahu, ayah itu anggaran sudah pasti masuk. Ayah intens komunikasi. Sehingga kemudian Petanjara dapat anggaran 4 miliar saat itu. Kerjakan sudah itu yang sekarang sudah mulus. Makanya kemarin waktu kampanye di Pinyu Pahar, ada truk yang paling viral. Nama sopirnya itu adalah Gideon. Ya, biasa kita panggil Dion. Itu supir truk Mitra yang warna biru ya. Itu di Petanjara, dia punya ban tangga begini. Itu ada di TikTok itu, ada di YouTube itu. Hari ini jalan itu sudah mulus. Hasil dari mana? Hasil dari anggaran yang kemudian didapatkan oleh Pak Chris Prying yang 66 miliar itu, termasuk dana insentif daerah untuk pemberdayaan, yakni mengalang gemimi, benang dan seterusnya, dan insentif fiskal untuk pembangunan fisik termasuk Petanjara yang kami kerjakan. Bapak Mama sekalian, kami merasakan betul Nyumala Selatan pembangunan daerahnya Pak Chris Prying ini. Sehingga bagi kami Selatan, berdosalah kami kalau orang baik yang kemudian memperhatikan wilayah selatan dengan sungguh-sungguh kami tidak memberikan dukungan lagi. Kami merasa berdosa.
Karena itu kalau tanya orang yang tidak punya kepentingan terkait dengan kepentingan pribadi, na masyarakat biasa menjago hamburi la kariera, la ngadungala, la matelapau, la pinupar, mahuk pabiruai, tabundung, semua dengan spontan mengatakan pangalaman ya Pak Krishna. Itu bahasa masyarakat. Pada saya singgah mampir di Ketiku Tanah. Ada simpang masuk Windu, ada warung makan di situ, saya mampir makan di situ. Saya tanya sama ibu, Rambu, lah Ketiku Tanah bagaimana? Umbuan. Nana anda teluan nanya ke mana? Teluan artinya sudah mulus. Nyumalah Ketiku Tanah yang ninggu papa ada membulang wana. Tidak ada lagi hewan yang hilang. Karena kepemimpinan Pak Kris tegas untuk menumpas pencurian. Kami butuh dua itu saja. Kami tidak butuh lain. Jalannya bagus, aman dalam lingkungan. Kami butuh. Kalau soal pangawang, ibu Wiki membuat. Itu masyarakat selatan umumnya menyatakan itu. Nah karena itu Bapak Mama sekalian, bahagia dan Pindi yang tinggal 1 bulan lebih ini, tentu kami sangat berharap. Walaupun saya katakan tadi bahwa yang maju ini adalah orang bersaudara, adalah orang berkeluarga, maka tentu penting rupanya kita untuk sungguh-sungguh memanfaatkan momentum ini. Bukan soal FR, bukan soal KP, atau bukan soal pribadi calon-calon lain yang adalah keluarga kita. Tapi pertama adalah ini persoalan Kemera yang telah sekian 35 tahun menanti gilirannya. Apakah harus kehilangan kesempatan ini di tahun 2024-2029 pergumulan Bapak Ibu sini? Itu pergumulan Bapak Ibu sini. Yang hanya melakar adalah selatan total mama. Laku ndak wajah mama nyumbangkan. Lagi balak ni KPFR tundung mama. Lama tawaya tundungnya. Latahik tundungnya. Nanti akal. Hai lap nangam daja pelayam. Lap kaburung manggam. Apa yang kami kejar? Karena kami tahu paket ini adalah paket yang pasti menang. Pasti menang. Dan karena itu Bapak Mama sekalian, karena kami yakin betul bahwa paket ini pasti menang, maka kami selatan dan membuang apa lagi kunjungan. Dan membuang bui apa lagatunggan dia. Saya hanya mau bilang, Jimmy merambah biara, imanggang pahamu. Katanya tahu mana kan? Tapi secara presentasi, jangan sampai selatan yang duluan. Ya ke pihak kumpul persen kamu nyumbangkan, anda nom kumpul din persen ya hamu tunai, ayah yung gana, ay angkat Tony minta maaf. Hah? Usaha memperkalawarangi gitu ang ganun. Jadi Bapak Mama sekalian, saya kira tidak banyak hal yang saya sampaikan. Pesan saya hanya satu saja. Mari kita pelihara demokrasi yang damai, demokrasi yang santun, yang harmonis. Pilihan politik kita jelas. Kita mau realistis. Kita mau pilih yang menang. Sekali lagi, jangan lupa kesempatan ini tidak boleh dibuang oleh keluarga besar di Kemera. Tidak boleh. Hanya itu pesan saya, namun tidak boleh kita menafikan dan mengabaikan hubungan kita secara kekeluargaan. Tetap kita pelihara, karena saya hati selalu menjunjung tinggi kata yang disebut dengan harmoni. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang tidak berkenan mohon dimaafkan. Shalom kita semua. Halo.